Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 hari ini ingin mempresentasikan proyek aplikasi manajemen fitness center yang kami bangun dan kami beri nama Jimmy. Nah, untuk judul proyek rancangan kami kali ini adalah implementasi aplikasi manajemen fitness center. Alasan utama mengapa kami memilih judul ini adalah untuk mendigitalisasi sekaligus mengintegrasikan seluruh operasional pada pusat kebugaran yang modern. Jadi seperti kita tahu, masalah yang sering terjadi di lapangan kan masalah pengolahan data member, penjadwalan personal trainer, dan lain-lain, ya sampai ke pencatatan transaksi bulanan yang masih bersifat konvensional, atau kadang juga masih terpisah-pisah. Nah, hal ini memicu terjadinya inkonsistensi data atau data hilang, maka bahkan resikonya tinggi untuk jadwal bentrok antar trainer. Dari segi teknis pembangunannya, aplikasi kami ini sepenuhnya kami develop menggunakan aplikasi NetBeans dengan bahasa pemrograman Java Desktop dan pustaka Swing Control untuk merancang antarmuka atau GUI-nya. Nah, sedangkan untuk bagian manajemen basis data, kami mengandalkan aplikasi SAM untuk menjalankan local server Apache serta melayani database MySQL melalui platform PHP MyAdmin. Lalu, antara kode program Java di NetBeans dengan database MySQL yang ada di SAM itu dijembatani oleh driver JDBC atau Java Database Connectivity. Jadi melalui kombinasi teknologi ini, setiap operasi data yang dilakukan oleh pengguna pada interface aplikasi akan langsung dieksekusi ke server database secara real time. Nah, sekarang mari kita coba dulu aplikasinya. Nah, sudah terpampang ya di layar, sudah bisa dilihat tampilan yang pertama muncul adalah form login. Nah, form ini bertindak sebagai gerbang keamanan utama sistem ya. Jadi untuk membatasi hak akses antara eh, pengisi dan member. Dan bisa dilihat di sini ya terdapat komponen JText field itu untuk menginput username. Yang kedua ada J password field, ini untuk menginput passwordnya admin. Nah, kalau diisikan seperti itu. Nah, ketika tombol loginnya ini diklik, ya, ketika tombol loginnya ini diklik, nah sistemnya nanti akan menjalankan fungsi query select ke tabel admin di MySQL untuk mencocokkan data. Kalau datanya valid, nanti akan muncul seperti ini. Jadi message dialog untuk menginformasi kalau loginnya ini adalah sukses. Eh, Nanti aplikasi ini akan otomatis menutup seperti ini ya, menutup form login lalu membuka halaman dashboard utama. Nah, lalu pada halaman dashboard utama ini kami mengimplementasikan menu navigasi berbasis J menu bar dan tombol pintas yang sudah terstruktur rapi. Bisa dilihat ya di situ sudah berjejer. Dan ini dirancang untuk memudahkan admin dalam mengakses 7 form utama yang terbagi ke dalam kategori data master, data transaksi, serta satu modul khusus untuk pembuatan report laporan operasional. Baik, selanjutnya Mangga Mbak Angel. Unmute dulu. Baik, terima kasih. Ya, melanjutkan dari struktur halaman dashboard yang sudah dijelaskan. Komponen dasar pertama yang kami bangun di dalam sistem ini adalah bagian master data. Nah, menu master data ini yang paling pertama itu yang paling krusial adalah form member. Nah, dari form ini memuat seluruh data profil dan biodata dari pelanggan yang mendaftar di Jimmy. Nah, komponen GUI yang kami pasang di sini meliputi JText field untuk menginput ID member secara otomatis menggunakan metode auto numbering, nama lengkap, alamat, dan nomor telepon. Nah, sementara untuk pengisian jenis kelamin kami menerapkan komponen J Combo Box.
Nah, skala data member yang ditampung dalam sistem ini dirancang untuk kapasitas yang cukup banyak. Nah, seperti yang sudah kita lihat, di sini kami menstimulasikan proses inputnya di layar. Nah, ketika mengisi data baru, nah kita kan isi data baru dulu nih, isi dulu semua datanya, lalu kemudian nanti kita akan menekan tombol simpan. Oke, nah setelah kita tekan tombol simpan, maka eh, maka komponen input akan otomatis dikosongkan dan data tersebut muncul pada komponen JTable yang ada di bagian bawah form. Nah, jadi datanya itu akan tersimpan pada bagian bawah form ya. Nah, selain data pelanggan, master data kedua adalah form personal trainer. Bentar, bentar. Salah aja nih gue inputnya. 00 Salah, 24. ulang lagi, apa gimana? Dari ulang, dari apa? Dari input. Dari ulang. Dari input yang simulasikan proses. Ya, Oke. Nah, mari kita simulasikan proses inputnya di layar. Nah, ketika kita mengisi data baru, kita isi dulu data ID membernya, kemudian isi namanya. Setelah itu kita pilih jenis kelaminnya, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian kita isi alamat, nomor HP, email, dan tanggal daftar. Kemudian kita tekan tombol simpan, maka data tersebut akan seketika muncul di komponen JTable di bagian bawah form. Nah, di bagian bawah. Kemudian, komponen input akan otomatis dikosongkan kembali lewat fungsi reset. Nah, selain data pelanggan, master data kedua adalah form personal trainer. Nah, form ini memuat database para trainer yang bertugas di Jimmy. Atribut data yang wajib diisi meliputi ID trainer, nama trainer, nomor kontak, kemudian bidang spesialisasi mereka. Apakah berfokus pada weight training, kardio, atau kelas khusus. Admin bisa menambah, mengubah, atau menghapus data trainer ini kapan saja. Baik, oke, terima kasih. Dilanjut oleh teman saya. Komponen master data operasional selanjutnya yang kami integrasikan ke dalam aplikasi Jimmy adalah form paket membership. Form ini didesain khusus agar manajemen pusat kebugaran bisa mengatur jenis paket keanggotaan apa saja. Parameter input di dalam form ini terdiri dari ID paket, nama paket, seperti paket reguler bulanan, paket 3 bulan, paket 6 bulan, hingga member tahunan, serta nominal harga dari masing-masing paket tersebut. Kita bisa melihat di sini pengelolaan harga paket sengaja dikunci dalam bentuk master data statis agar kasir tidak bisa mengubah tarif secara sembarangan saat transaksi, sehingga laporan pendapatan Jim nantinya menjadi lebih valid dan transparan. Oke. Oke, berdampingan dengan data paket, kami juga membangun form kelas. Karena tren industri kebugaran saat ini menuntut adanya variasi aktivitas selain latihan beban mandiri. Jadi, Jimmy memfasilitasi manajemen untuk mendaftarkan berbagai kelas olahraga secara struktur. Lewat form ini, admin dapat menginput nama-nama kelas yang dibuka. Contohnya seperti Zumba, Muay Thai, Aerobik, Pilates, hingga yoga.
Pada tampilan form ini, kami juga menyematkan G-table di bagian bawah untuk menampilkan list kelas secara dinamis. Setiap kali ada penambahan jenis, daftar tersebut otomatis terrefresh. Daftar master paket dan kelas inilah yang nantinya menjadi pondasi yang akan dipanggil berulang kali sebagai opsi pilihan di dalam menu transaksi utama kita. Oke, silakan. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya, Dio. Oke, Silakan. selanjutnya sekarang kita melangkah ke arsitektur inti dari proses bisnis aplikasi Jimmy, yaitu pada menu transaksi. Nah, form transaksi pertama yang bisa dilihat di layar monitor saat ini adalah form pendaftaran membership. Form ini dikategorikan sebagai form relasional karena berfungsi menghubungkan data dari master member dengan master paket membership yang sudah disimpan sebelumnya oleh rekan saya. Nah, di sini admin tidak perlu lagi mengetik ulang data secara manual, melainkan cukup memilih nama member dan paket yang diambil melalui tombol cari. Nah, seperti ini. Begitu data dipilih, sistem otomatis menarik data ID, nomor telepon, dan harga paket secara relasional dari database. Nah, oke. Alur ini dibuat sengaja untuk meminimalkan human error serta proses registrasi member baru di meja resepsionis. Lalu, adapun form transaksi kedua yang menjadi solusi utama dari proyek ini adalah form jadwal kelas dan trainer. Oke, disinilah sistem menyatukan tiga data sekaligus secara real time, yaitu data member yang aktif, jenis kelas yang diikuti, serta siapa personal trainer yang akan mendampingi mereka selama sesi latihan berlangsung. Nah, di form ini admin juga akan menginput hari serta jam latihan. Desain form jadwal ini dibuat mendetail demi menyelesaikan masalah bentroknya jadwal latihan antar instruktur atau kapasitas kelas yang kepenuhan. Melalui sistem pengisian jadwal terintegrasi ini, manajemen gym bisa memantau utilitas kelas harian, memastikan distribusi kerja personal trainer merata, dan kenyamanan latihan para member tetap terjaga dengan optimal. Oke, lanjut akan dilanjut oleh rekan saya. Ya. Kemudian untuk fitur selanjutnya itu ada urusan untuk pencatatan atau kebutuhan dari keuangan dan kasir. Kami merancang form billing ini atau pembayaran transaksi finansial ini bekerja dengan cara menarik seluruh data dari transaksi pendaftaran membership, kemudian mengecek apakah member yang bersangkutan mengambil sesi tambahan bersama personal trainer. Seperti ini contohnya. Di atas adalah form pengisian, kemudian di bawah adalah tabel dari list datanya. Nah, kemudian di field ini kami eh, mempunyai field ID billing, kemudian ID member yang kita bisa cari, siapa member yang melakukan transaksi, kemudian paket apa yang diambil dari member tersebut,
dan pemilihan trainer. Kapan tanggal bayarnya berlangsung? Berapa jumlah yang diterima oleh si kasir? Bagaimana metodenya? Di sini kita berikan ada pilihan cash, transfer, dan e-wallet. Kemudian ada status bayarnya lunas atau belum lunas. Saat diklik simpan akan muncul di list tabel ya di bagian bawah. Nah, dari seluruh fitur yang kita buat ini setiap menu kita juga menggunakan database dari eh, MySQL. Aplikasi yang kita gunakan itu adalah XAMPP. Ini sudah diaktifkan MySQL Database Service-nya, kemudian Apache Web Server-nya, yang nantinya kita bisa buka di browser dengan link localhost phpMyAdmin. Kita menggunakan nama database-nya yaitu db_gym, di mana di database ini terdapat beberapa tabel, diantaranya adalah tabel admin yang digunakan untuk login tadi, kemudian tabel billing untuk pembayaran tadi, jadwal kelas, kemudian ada tabel kelas, tabel member, tabel paket membership, tabel pendaftaran membership, kemudian personal trainer. Di mana kita lihat di tabel admin ini memiliki struktur kolom ada ID admin, nama, username, kemudian password. Kemudian di tabel billing, kita ada ID billing, ID member, ID paket, ID trainer, tanggal bayar, jumlah bayar, metode bayar, kemudian status bayar. Di mana ID member dan ID paket ini, juga ID trainer ini, kita mengambil data dari beberapa tabel. Kemudian tabel selanjutnya adalah jadwal kelas, di mana di sini strukturnya ada ID jadwal, ID member, ID kelas, ID trainer, hari, jam, tanggal. ID member, ID kelas, ID trainer ini mengambil data dari tabel lainnya. Kemudian ada dari tabel kelas. Di sini kita input kelas tadi masuknya ke tabel kelas dengan struktur ID underscore kelas, nama underscore kelas, deskripsi, kemudian kapasitas. Selanjutnya ada tabel member, di mana member ini terdapat beberapa kolom yaitu ID member, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, no underscore HP, email, tanggal underscore daftar. Selanjutnya ada tabel paket membership, yaitu dengan struktur ID paket data, ID underscore paket, nama underscore paket, durasi underscore bulan, harga, kemudian fasilitas. Kemudian tabel berikutnya kita gunakan juga adalah pendaftaran underscore membership, di mana terdapat kolom ID underscore pendaftaran, ID underscore member, ID underscore paket, tanggal underscore daftar, tanggal underscore expired, kemudian status, di mana ID member dan ID paket ini kita mengambil data dari tabel member dan tabel paket. Selanjutnya yang terakhir kita gunakan tabelnya adalah personal underscore trainer, di mana ID underscore trainer, nama, spesialis, no underscore HP, email, status itu sebagai struktur kolomnya. Nah, kemudian dari setiap action yang kita lakukan, seperti kita bisa lihat data dari master data, kemudian melakukan transaksi di eh, pendaftaran membership, semua action ini dilakukan akan disimpan semua ke database MySQL ini. Oke, sekian dari penjelasan MySQL dan billing. Selanjutnya di Mas Latop. Oke, pada bagian akhir yaitu ada modul report khususnya untuk menyempurnakan siklus aplikasi desktop si Jimmy Fitness Center ini. Nah, keberadaan modul report ini sangat krusial karena bertindak sebagai penyedia output data fisik yang sah untuk keperluan analisis bagi pihak pemilik atau manajemen si fitness center tersebut. Nah, di dalam sistem ini kami mengimplementasikan ada 4 jenis output laporan. Yang pertama ada laporan data member, kedua ada laporan kinerja trainer, yang ketiga ada transaksi membership, dan yang terakhir ada rekap jadwal harian. Nah, dari keempat laporan ini kami menggunakan library
yang bernama Jasper. Nah, untuk laporan pertama yaitu ada laporan data seluruh member yang fungsinya untuk menyajikan daftar lengkap seluruh pelanggan yang aktif. Ini tuh berguna untuk melihat grafik pertumbuhan kuantitas member gym dari waktu ke waktu. Nah, jadi di sini ada data-data member. Nah, pada fitur laporan ini kita bisa melakukan cetak laporan dengan output yang bisa dihasilkan sebagai PDF. Nah, terlihat di sini kita bisa melakukan print langsung sebagai extension PDF. Kita akan melakukan save, melakukan pengetesan, dan berhasil tersimpan sebagai PDF pada laporan data seluruh member dengan output PDF. Nah, yang kedua ini ada laporan kinerja atau data trainer. Nah, di laporan kinerja ini menyediakan rangkuman data instruktur guna memantau produktivitas, spesialisasi, dan pembagian tugas mengajar. Jadi si trainer-trainer ini ada spesialisasi dari masing-masing. Nah, di sini kita juga bisa melakukan cetak laporan dengan output yang sama yaitu PDF. Di sini kita melakukan pengetesan lagi untuk save sebagai PDF pada data trainer. Nah, kita klik save, berhasil. Di sini kita buka PDF-nya dan terlihat tampilan berhasil tercetak oleh PDF. Nah, yang ketiga ini itu ada laporan transaksi membership. Report yang ketiga ini berisi rekapitulasi data keuangan dari form billing yang berfungsi sebagai laporan arus kas atau cash flow masuk harian maupun bulanan secara transparan. Jadi terlihat di sini sangat transparan cash flow-nya. Dan di sini juga sama, kita bisa melakukan cetak laporan dengan extension PDF. Di sini kita melakukan pengetesan lagi dengan mencetak transaksi dan transaksi pun berhasil dibuat. Oke, sekarang yang terakhir yaitu laporan rekap jadwal latihan harian. Nah, di sini itu menampilkan jadwal operasional kelas terupdate agar pihak manajemen dapat memonitor efektivitas penggunaan ruang gym setiap harinya. Nah, di sini juga sama, kita bisa melakukan cetak laporan menggunakan extension PDF lagi. Di sini kami juga menggunakan library-nya yaitu Jasper. Oke. Secara keseluruhan implementasi desktop aplikasi Jimmy ini sukses menyatukan seluruh proses bisnis yang ada di pusat kebugaran menjadi satu kesatuan sistem yang rapih, transparan, aman, dan meminimalkan celah kesalahan pencatatan data. Nah, untuk selanjutnya rencananya mungkin aplikasi berbasis desktop ini akan ditingkatkan lagi menjadi platform berbasis website, mobile, serta ditambahkan fitur integrasi gateway pembayaran digital maupun sistem absensi berbasis barcode dan fingerprint. Mungkin itu aja. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai perancangan dan implementasi aplikasi Jimmy pada desktop. Kami mengucapkan terima kasih.
yang sebesar-besarnya atas waktunya. Ya, Oke. udah cukup. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.